lagi Sobat Tongkrongan. Hari ini obrolannya mungkin akan menarik, berbeda dari topik yang lalu. Nggak berbeda jauh sih. Yang kemarin kan usahanya Mas Cepek jamu ya. Hari ini beda. Ya, Benar. saya Gundul sama Oi, saya Bebek. oke. Lalu Saya pemilik usahanya, Iya. Arif Curiawan, bisa dipanggil Iwan. ya Mas bersama Iwan. Mas Iwan. Jadi Mas Iwan ini pengelola bisnis keluarga, bisnis tanaman hias. Oke, seperti itu. Langsung kita tanya-tanya bagaimana proses Mas Iwan mengelola bisnisnya ya. Mas Iwan, apa kabar Mas? Baik, Baik, alhamdulillah. Mas Alfred baik kan juga ya? Alhamdulillah. Baik semua. Ya, ini kan bisnis tanaman hias ya Mas. bisnis tanaman ya. Bisnis tanaman hias kan dari dulu sebelum apa ya? Ya, sebelum pandemi. sampai selesai. Belum sih, pandeminya masih Apa ada. ini? Iya, Masih ada. Sedikit. pandeminya masih ada, iya. Ya. Ya, itu kan Menurun. namanya bisnis tanaman kan udah banyak di jalan-jalan ya. Nah, itu kita tanya-tanya gimana sih prosesnya tuh. Untuk bisnis tanaman sendiri, Mas. Ya. Kalau bisnisnya Mas sendiri ini ada jual tanaman jenis apa aja, Mas? Jenis tanamannya ada tanaman hias, tanaman toga, pohon atau buah-buahan, itu ada. Terus ada Banyak. perlengkapan dari pot sampai media tanam, pupuk organik, sama obat-obatan semuanya ada. Pupuk kandang, Pupuk kandang, serintil, serintil, bubur. serintil itu kotoran kambing. Kotoran kambing, terus ada humus bambu dari fermentasi daun-daunan. Semuanya ada, lengkap. Banyak berarti. Banyak. Berbagai macam tanaman. Apa namanya? Berbagai merek. Sama pengerjaan taman juga bisa. Melayani pengerjaan taman. Melayani jasa pengerjaan taman. ya, Jasa Mas? pengerjaan taman, Ah, terus itu kolam. kolam juga. Kolam. Kolak di taman. Untuk perawatan juga bisa. Semuanya ada. Lengkap sekali ya. Lengkap sekali. Tanaman hias di Hmm. Mas Iwan. Kan ini kan mayoritasnya kan tanaman hias ya, Mas. Iya, tanaman ya. Kenapa sih Mas kok harus tanaman hias? Soalnya orang-orang itu gitu, semuanya kan kebanyakan dari ibu-ibu kita kan suka tanaman. Kadang di rumah cari kesibukan itu dari tanaman ya. Selain, Tanaman. selain masak, Selain masak semuanya ya, dari penyiraman sampai perawatannya semua ibu-ibu suka ya. nah, Jadi pagi-pagi itu bunga, lihat bunga, jadi mata itu terlihat hijau. ada yang nyanyi-nyanyi sendiri. Iya. Bisa berbicara sendiri sama diri. Itu loh. Tuh, kapan mekarin? Oke. Oke, berarti kalau dari penjelasan Mas Arif tadi target utamanya ibu-ibu ya, Mas? Target utama ibu-ibu. Kalau untuk ke bunga, Ke bunga hias, tanaman hias beda ya. lagi kalau untuk bunga koleksi yang harga lebih mahal-mahal itu biasanya ke arah bapak-bapak Kolektor. kolektor. Oh. Kalau untuk bunga yang mahal kayak bonsai, Oh iya, bonsai. terus habis gitu sansevieria itu tujuannya ke kolektor. Jadi berbagai macam peminatnya itu ada kategorinya sendiri-sendiri. Ada kategori sendiri. Di kalangan ibu-ibu, ada di kalangan bapak-bapak kolektor tadi. Ada Bahkan anak-anak mungkin ada Mas ya, kalau buat kebutuhan disuruh sekolah gitu. Iya, Kalau benar. tanaman. Kalau orientasi gitu kan Mas ya. Nah, masa orientasi itu kan biasanya ada itu. Tanam pohon gitu Mas. Tanam pohon itu ada yang bunga yang lebih murah-murah. Rata-rata tanaman apa kalau buat anak? Kalau buat anak-anak sekolah itu kayak bunga putih, habis gitu bunga soka yang murah-murah Bunga soka. dari harga 10 sampai 15-20. Itu berbagai macam harga. Yang untuk apa ya? Merokok konce, Rokok kocek, iya. yang terlalu Penting dalam. tugasnya selesai terus. Itu ada. Ketik orientasinya kelar. Tapi kalau untuk yang harga yang mahal-mahal untuk koleksi itu ada.
Ada juga. Ada. Hmm. Jadi kalau untuk koleksi sama apa namanya kontes itu hampir sama. Ada kontesnya juga ini Mas. Ada. Itu penilaiannya gimana kalau kontes ini? Kalau kontes itu tergantung dari kesehatan Kesehatan. sama daun-daunnya, terus bentuk-bentuknya juga. Tentunya juga termasuk dari So, di situ kan juga ada kategori. iya. Kalau untuk kontes aglonema kan tergantung kesehatan, warna, habis itu banyak ya. Banyak. Nah, kalau untuk kontes dari Sansevieria kan ada yang baby, jadi itu anak sama warna, sama kesehatan, macam-macam, Banyak berarti. banyak. Terus kalau selama ini itu sampai menggeluti usaha tanaman hias ini, itu kira-kira itu pelanggan seperti apa targetnya gitu Mas? Nah pelanggan ya permintaannya sih ya yang enak. Oh. Enggak, maksudnya mungkin ada target harus Ini ya ibu-ibu gitu, rata-rata dimayoritaskan banyak tanaman ibu-ibu lebih banyak daripada tanaman kolektor gitu. enggak harus seperti itu. Jadi semuanya itu ada. Kayak buat itu ada, buat untuk kolektor sama apa namanya itu ada. Kontes. Buat Itu kontes. semua ada. Ibu-ibu gitu ya jarang ikut kontes Mas ya. Kalau untuk ibu-ibu kan jarang. Soalnya kan buat kesenangannya sendiri. Kontesnya di rumah. Kontes itu Iya, kontesnya di rumah. apa ya? Kontes itu seperti kampung sendiri. Jadi Iya. yang bagus-bagusan tempat. Dengan jurinya itu bukan orang di kontes, tapi tetangganya. Tangannya Oh, samar. Nah, kayak apa namanya ada event kayak 17-an, Ah, bagus-bagusan iya. rumah. Oh, Kayak rumah itu bagus gitu. Merah putih. nah, Itu contohnya itu. contohnya seperti itu. Kalau untuk kontesan rumah, Oke. Terus kan tadi kan targetnya macam-macam ya Mas. Ada buat kontes, buat koleksi, buat sekedar anak-anak tadi buat kebutuhan sekolah. Itu kalau secara umum Mas, bunga yang paling banyak diminati bunga apa Mas kalau di wilayah sekitar Sidoarjo sini? kalau untuk di Sidoarjo ini kalau maksudnya itu bunga kontes atau bunga koleksi? Umum, terserah. Umum Yang paling sih banyak. Seperti aglonema kayak gitu. Cuma harga yang murah meriah dapat dijangkau seperti harga di bawah 50.000. Iya. Itu ada. Apa itu tadi namanya? Bunga aglonema. 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 Aglo. 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 Itu bunga bentuknya sing seperti apa Mas? Nah, seperti di depan ini. Oh ini Mas. Oh, ini aglonema. Aglonema. Ini jenisnya tipe apa? Ini teman-teman bunga apa tadi Mas? Aglonema. Aglonema. Buat sobat tongkrongan yang belum tahu aglonema, ini bunga aglonema. Tanaman Rata-rata aglonema. Ya. ini ada di kalangan Sidoarjo. Ada semua tempatnya ada. Kalau yang ini Mas, apa ini Mas? Kalau itu pilokata. Oh, kilokata. Philodendron. Oh iya ini seperti kata ini Mas Gondol. Nah. Saya lihat ini loh kayak bentuknya kecebong. Iya, betul. Jadi Betul. pakaian itu seperti apa? Kaki kata. Oh iya. Kalau tak kira ekornya kecebong. Ini kayak ekornya kecebong ini. Waktu masih kecil. Iya. Ini sama ini ya. Oke, Cuma oke. ini lebih besar ini. Nah, ini kan yang paling banyak diminati dan sama harganya yang di bawah 50 tadi Mas. Nah, kalau yang di depan ini harga di bawah 100. Ini Oh, harga di bawah 100. 75 sampai 80. Sekitar. Harga segitu. Itu bisa nego kok. Oh, kalau ini dua ini sekitaran segitu, kalau yang paling mahal Mas, berapa Mas kira-kira? Aku paling mahal itu ada harga 600. Oh. 600 ribu. Itu Bunga apa bunga namanya kaktus kerang. Kaktus kerang. Kaktus kerang. Kaktus kerang. Itu besar. Oh, kaktusnya besar. Oh, Cuma kalau ada yang kecil-kecil harga murah meriah juga ada. Kaktus kerang kecil. Nah, kayak ini. Oh, ini. Itu lima. Oh ini teman-teman. Oh, ini kaktus Nah, kerang. maksudnya. Nah, ini kaktus kerang. Itu Oh. yang harga ekonomis. Di harga bawah 50.000, ini harga 35.000. Oh. Berarti lebih besar, lebih mahal ya Mas? Lebih mahal. Oke.
Dia bisa tahan di dalam ruangan tanpa harus disiram sama cahaya. Oh. Bisa kuat selama 1 bulan tanpa siram. Ini lama disiram ini Mas ya. Bisa 1 bulan lebih bisa. Jadi waktu kalau mau merawat dia tinggal disiram sekalian dijemur. Jadi Kalau perawatannya cukup butuh. perawatannya cukup mudah. Kalau taruh meja dalam ruangan kan lebih bagus. Iya. Seret. Iya sih. Harga ekonomis. Harga ekonomis teman-teman. Nggak membutuhkan tempat yang lebih besar. Hemat tempat ya. Memang tempat. Oh, ini Mas Iwan ya. Kenapa Mas Iwan kok tertarik memilih lokasi di daerah sekitar sini gitu? Nah, lokasi ini di daerah sini kan depan jalan raya, samping jalan raya. Itu lebih enak. Jadi kayak orang kayak Lewat nengok lewat, gitu. nengok itu bisa. Walaupun mau lihat-lihat, Nah, mampir iya. itu bisa. Seenggaknya langsung kelihatan dari mata gitu ya. Langsung kelihatan. Seret ini. Oh iya. Kan nyambung dari yang tadi sih Mas, yang targetnya untuk semua golongan. Kan tadi kita taunya kan buat anak-anak muda kan tanaman cuma buat keperluan ospek atau apa gitu. Iya. Ada nggak sih yang mereka itu benar-benar minat sama tanaman gitu, atau tanaman apa yang paling mereka minati gitu ya? Ada, cuma kayak itu kan orang-orangnya beda-beda. Oh. Nah, kayak orang yang paling suka ke bunga aglonema, dia itu enggak ya jenis-jenis bunga dingin lah atau namanya kayak bunga dingin itu orang-orang ya jarang suka main bunga simpanan. Kayak jenis bunga bonsai kan suka full panas, sinar matahari ini Oh gitu. kayak Sinar matahari. Iya, iya. sinar matahari ini langsung panas. Beda lagi kalau bunga aglonema ini minta tempat yang tepat. Tapi kalau efeknya sampai nggak kena sinar matahari gitu, sehari gitu langsung layu gitu Mas? Nah, sehari sih enggak Enggak ya? nasi bunga aglonema. Kalau bunga aglonema dipanasin full satu paling walaupun dijemur sampai di atas jam 10 itu udah nggak kuat. Oh, langsung gimana itu Mas? Layu gitu langsung. Langsung. Terus nggak bisa kalau layu gitu Mas ya, meskipun Nah, layu sih masih bisa hidup, cuma ya gitu. Kalau dari kesehatan bunga nih yang kurang sehat, kedepannya malah kurang sehat. Tapi nah kalau cuma sekali saja, mungkin apa? kayak waktu dijemur kelupaan itu nggak Luput, apa-apa. ya. Nggak apa-apa dari. Beda lagi nah kayak bonsai, terus habis itu sansifera lebih bagus kalau lebih panas. Sansifera bonsai itu lebih bagus lebih panas. Berarti yang bunga termasuk bunga panas tadi Bunga Mas. panas. Oke. Ya. Menyambung dari pertanyaannya Mas Albert tadi ya Mas. Iya, Aku suka penasaran Mas. Kan gini ini pasti di sebelah jalan ya Mas. iya. Nggak pernah kemalingan Mas? Nah kemalingan ini ada. Oh pernah. Nah cuma ya tidak dari Itu resikonya lah ya. resiko nih. Berani ambil resiko. Nah, iya makanya kok aku lihat-lihat itu Kak, kalau apa ya, ya pedagang bunga gini sebelah jalan itu enggak ada pagernya atau apa gitu nggak sih Mas Albert ya? Iya pasti Nah, sekali. biasanya bunga-bunga sing sering hilang itu biasanya bunga-bunga sing harga mahal. Oh. Ya kayak bunga sing harga di atas 100.000 ke atas lah, itu otomatis kan nggak ditaruh luar, taruh dalam. Oh, antisipasinya gitu ya Mas? Antisipasi. Oh, oke. Nggak ada kamera ya, misalnya. CCTV. CCTV belum ada. Ya, makanya antisipasinya itu tadi bunga sing mahal-mahal itu. Bisa pakai CCTV ya Mas? Oke, oke, oke. Antisipasi. Tadi sampai mana ya? Kemalingan. Oh, iya, kemalingan ya. Sampai lupa guys. Oke, kemalingan tadi dari Mas Mas Arif. Mas Arif. Mas Arif ya. Iwan. Pak Bib bingung lagi. Wes saya nanya aja. Iya. Dari Awan, Arif Iwan. iya, dari Mas Arif tadi kan antisipasinya ya bunga-bunga mahal-mahal harus kita taruh dalam ya. Jangan sampai kalau udah tutup, udah malam kalian tetap pajang di luar ya. Oke. Oke, terus ini sih kayaknya. Soal iklim Mas. Nah, di lapaknya Mas Arif ini ada nggak sih
jual bunga yang dia itu harus hidup di iklim tertentu gitu, nggak di Sidoarjo gitu. Nah, iklim Sidoarjo itu sebetulnya lebih bagus dari tempat-tempat Oh gitu. tinggal perawatannya orang sendiri-sendiri aja. Oh. Kayak butuh pencahayaan seperti itu, kayak pagi hari itu cukup aja seperti bagus. Soalnya iklim di Sidoarjo itu lembab, cuma kering. Beda sama Luar itu. luar, kayak di Malang, kayak Iya. Malang kan lembab dingin. Lembab dingin. Lembab dingin beda. Cuma kalau untuk lembab kering kayak seperti Sidoarjo, Surabaya itu iklimnya lebih bagus. Lebih bagus ya. Oh oke. Oke. Tinggal perawatannya orang sendiri-sendiri. Berarti buka bangun bisnis tanaman hias itu nggak cuma modal ya mas, tapi juga pengetahuan soal perawatan kayak gitu ya mas. Ya, untuk perawatan sama obat-obatan kita itu harus apa namanya? Kita mengenali jenis obatan seperti itu. Iya, dari ini mas, apa aja di depan ini udah dipersiapkan sama Depan itu ada dari mulai sini, sebelah kiri itu ada Ini mas. kurakron. Ini Itu kurakron. kurakron itu untuk hama-hama sing de daun-daun seperti itu cabu itu bisa disemprot pakai itu. Hama di daun bisa disemprot pakai ini. Pakai kurakron. Kemudian ini mas. Ini ada B1 untuk B1. vitamin B1. Vitamin B1 untuk apa ini mas? Untuk vitamin dari tumbuhan nih. Oh vitamin dari Ya. tumbuhannya. Ada osmokot. Osmokot Ini ini osmokot. untuk osmokot tipe 6, 11, 25 ini 6, untuk 13, 25. daun sama bunga. Ini untuk daun sama bunga. Untuk osmokot 13 itu untuk daun. untuk daun. Daun mas ya. Untuk yang 17, 11, 10 ini untuk batang. Yang ini Batang, biasanya ya. untuk batang ya guys. Batang biasanya untuk bonsai. Kalau Oke. untuk NPK 16 ini untuk pertumbuhan Ini juga untuk pertumbuhan. sama Bisa ya mas. antrakol atau fungisida. Itu untuk jamur-jamur sing di dalam media. Oh ini campur Untuk dalam. mengatasi pertumbuhan jamur. Oke. Nah ini mas. Mas, ini saya mau tanya ya. Ini tanaman apa mas? Bonsai. Lucu ini. Oh ini bonsai ini. Untuk osmokot 17, 11, 10 ini untuk bonsai. Ini untuk bonsai. Dominan ke bonsai gitu. Mas? Dominan ke bonsai untuk memberikan batangnya biar bisa lebih besar, bisa cepat besar atau kuat. Oh jadi ini bisa untuk pertumbuhan bonsai juga ya. Ya. Ini mas, kalau tentang bonsai ini banyak diminati di kalangan Sidoarjo kah ini mas? Tanaman bonsai ya sih. Untuk tanaman bonsai itu lebih banyak. Banyak ya? Sekarang ini. Ada dari yang mulai dari yang bahan sama yang jadi. Soalnya saya lihat dari internet, dari sosial media apapun gitu. Ini harganya bisa sampai mahal. Emang bener nggak mas bonsai sampai katakanlah sampai 10 juta, 20 juta, bahkan ada yang Miliaran. bawah gitu. Miliaran itu mas. Ada. Cuma kalau untuk yang seperti itu tinggal lihat tingkat kelamaannya. Maksudnya tingkat kelamaan mas? Jadi dia itu dari bentuknya itu pembentukannya puluhan tahun. Oh jadi itu Sangat lama. puluhan tahun. Soalnya Super gitu ya. tingkat kesabaran ada sampai 2 turunan, 3 turunan baru jadi Bisa. ada. Gitu. Untuk bonsai tingkat tanurnya sangat lama pertumbuhan nih. Terus kalau ini pertanyaan dari saya sih mas ya. Ya. Kalau membedakan bonsai yang asli atau enggak asli gitu gimana mas ya? Mas kan maksudnya itu katakanlah bonsai ada yang sekitar harga 10 juta gitu ya. Ya. Terus ada ya bonsai yang harganya itu sekitar 1 juta. Itu biasanya itu KW atau gimana itu? KB itu enggak. Cuma Bukan dia KW, itu kan seperti ini. Apa memang dilihat dari jenis ukuran dari tertentu jenis gitu? sama tingkat kelamaan jadi. Tinggal bentuknya itu. Bentuk Jadi. juga berpengaruh. Oh berarti itu nilainya dari bentuknya berarti mas ya? Saya ini Mas ya. Kita kerumitannya dia sama karakter. Karakternya kan ada seperti tapi ini dimulai dari tuh apa namanya faktor keamanan
perbuatan. Oh, kelamaan. Ada nggak sih mas bonsai yang tingginya sama manusia gitu ada? Ada. Kalau untuk yang bonsai seperti itu seperti bonsai buatan. Oh, Kalau oke. untuk yang koleksi itu biasanya di rumah nggak terlalu paling tinggi sampai 50 cm 50 cm ya. 50 cm dan sekitar 50 cm. Oh, sekitar 50 cm. Ya, menarik sekali seputar tanaman. Terlebih lagi tanaman hias, bisnis tanaman hias. Oke, mungkin udah lama ya, udah 20 menit lebih kita ngobrol ini. Jadi buat teman-teman yang ada minat atau yang suka bercocok tanam, apalagi tanaman hias, bisa diterapin dari ilmu-ilmu yang barusan Mas Arif bilang, yang barusan kita sharing-sharing ini. Jadi jual tanaman pun itu nggak harus orang tua targetnya juga bisa anak muda, juga bisa untuk kompetisi, untuk koleksi ya, hobi juga gitu. Dan harganya pun bermacam-macam, bervariasi. Jadi nggak usah khawatir untuk teman-teman yang mau memulai bisnis tanaman hias, monggo. Ya, untuk teman-teman yang mau beli, ini bisa langsung ke lapaknya Mas Arif. Lapaknya ini namanya Stand Bunga Marsha ya Mas? Tas bunga Marsha. Marsha 7 dan 8 Black Mariner Tebel. Stand Bunga Marsha nomor 7 dan 8, nomor 78 Komplek Marinir Tebel, Gedangan Sidoarjo. Ya, untuk penutupan Mas, ada tips-tips atau kata-kata nggak Mas untuk teman-teman untuk sobat-sobat tongkrongan ini? mungkin bisa dipikirkan perawatannya atau apa itu. Perawatan sih nggak bisa. Tergantung sih dari orang mas kan bisa atau tidak kalau untuk perawat. Kalau kesan-kesannya ya kan jangan gitu lah. Kalau untuk beli yang nanti seperti itu lebih terlebih lagi untuk yang itu sama kemudian terus seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ari sudah mau sharing bareng kita di sini. Oh ya, untuk teman-teman semua yang melihat video ini, sekiranya video ini bermanfaat, bisa kalian share video kita ini untuk teman-temannya di sana, barangkali mungkin. Dan kalau ada pertanyaan ataupun pendapat atau apa itu bisa dituliskan langsung di kolom komentar kita langsung. Tuh, sobat semua guys. Silakan. Suara tongkrongan Mas. Suara tongkrongan. Like, subscribe, Share. share. Oke. Oke, terima kasih sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.